Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan dia tidak seperti apa-apa. Konsep bisa diraba enggak? Enggak. Dilihat enggak? Bisa enggak? Seperti apa? Sama, tidak seperti apa-apa. Nah, sok terusakan mana gini? Iya. Tetapi kita kan sudah punya dasar landasan. Nanti kita bisa melihat Allah. Bahwa Allah bukan hanya konsep, ya kan gitu. Cuman sementara cara memahaminya mungkin bisa dianalogikan seperti kita meyakini adanya konsep itu. Iya kan, yang tidak seperti apa-apa aja. Iya, tetapi karena secara fisik bahwa bahan baku Allah menciptakan mata kita bisa melihat itu dalam keterbatasannya. Paham nggak? Iya, jadi artinya bahwa belum mampu untuk melihat yang di luar non fisik seperti itu. Nanti suatu ketika kamu akan melihat dan wajahmu berseri-seri, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti kalau dikelotok matanya, wa idza kashafna anka ghita'aka fakana basarukal yawma hadid, akan transparan dan transandental. Iya kan? Sudah. Mikroba, virus, mikroorganisme, partikel asing yang ada dalam tubuh kita bisa kelihatan enggak? Pakai mikroskop juga tergantung. Kalau sifatnya molekuler ya bisa dilihat kalau molekul mah. Kalau berbentuk partikel asing nggak bisa. Mata saja melihat yang fisik nggak bisa, kan begitu? Paham nggak? Itu maksud saya. Allah ada, tapi kalau Anda tanya seperti apa, tidak seperti apa. Itulah makanya kapan terbukti memang asalnya kita sendiri meyakini bahwa dalam diri kita ada imajinasi, ada program, ada rencana, ada cita-cita. Siapapun tidak ada yang tahu kecuali saya yang tahu. Iya kan? Dalam pikiran saya mau bikin pondok yang bukan nama keluarga, bukan nama kemadhaban, bukan dengan nama apapun, langsung nama daerahnya saja supaya semua orang merasa memilikinya. Namanya Pondok Pesantren Pinggan. Tempatnya di Desa Cadang Pinggan. Sekian hektar. Nanti bentuk kepemimpinannya seperti ini. Lembaganya ini. Semua dalam pikiran saya. Baru orang mengerti setelah saya ucapkan. Betul enggak? Baru orang paham bahwa ide, reaksinya ada dua, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sinis, ada yang tidak percaya. Betul enggak? Yang mendukung rokok kantong, mangga pakai, ini tanah wakaf saya, berapa, kan begitu. Yang senke ketok kuping bakal jadi, ya kan gitu. Ini kan terjadi.
Nah, setelah kita lakukan, baru menjadi pondok yang seperti ini yang baru Anda lihat. Jadi pondok ini adalah keluar dari kalimat saya. Itulah makanya innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Diucapkan dulu, paham begitu ki. Jadi selama ini Anda bertuhan bagaimana? Itu masalah. Dan ini adalah kalimat Allah semuanya. Ini semuanya langit, bumi, lautan, semuanya kalimat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah atau in kuntum lukanal bahru midadan li kalimati rabbi, ditulis semuanya enggak bakal habis. Kalimat itu bukan ucapan, tetapi adalah makhluk-makhluknya Allah setelah diucapkan oleh Allah. Ai, kemana kamu larinya selama ini pemahamannya? Nah, ruwet begini ki, ruwet, dibongkar lagi semuanya itu. Nah ini kan persoalannya semacam ini, jadi bolak-balik ini juga ya oke, saya tidak benci Wahabi, tidak benci Syiah, enggak kok semuanya ini. Silakan mereka berpendapat, jangan begitu. Ya iya. Nah ini juga kita kembali sini. Ayat ini yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ini apakah mananya dilarang kita meneliti ruh? Tidak. Dari mana melarangannya? Mereka bertanya tentang roh. Katakan roh itu urusan Tuhan. Apa itu mesti larangan? Enggak. Iya kan? Atau juga menunjukkan kemustahilan? Juga tidak. Minimal betapa sulitnya, kan gitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sampai kapanpun ujungnya tentang ruh tidak akan pernah secara keseluruhan. Yang akan ketahui ujungnya hanya dari satu sisi saja. Ilmu yang kau capai hanya sedikit, hanya dari satu sisi saja. Ilmu yang kau dapat hanya sedikit. Paham enggak? Di Moskow orang mati dimasukkan ke peti kaca yang tebalnya 3 cm atau 5 cm itu ya. Kacanya nih sedang nazah, masukkan, tutup. Apa yang terjadi? Meledak. Iya. Tapi hasil ini disembunyikan karena nanti akan mendorong orang bertuhan. Ya kan mereka tidak bertuhan. Jadi jangan sampai bocor, nanti orang bertuhan. Jadi komunisme itu didasarkan kepada meniadakan Tuhan dulu.